magician Makassar itu banyak bagus. Cuman ada yang naik satu Rijal. Itu berusaha untuk dikasih turun. Saya dibilangi pesulap murahan. Masih zaman Kak hari ini penampilan sulap. Rizal, saya lihat tembus. Oh. Are you ready? Alright, the time is yours. Nice people. Alhamdulillah kembali bersama saya Rijal Jamal, Rijal System. Kali ini podcastnya agak spesial dan memang ini penuh dengan masalah. Kali ini tamu saya tidak main-main. Beliau adalah seorang anak muda yang punya profesi agak aneh menurut saya di era seperti ini. Tetapi luar biasanya karena dia tetap survive. Masih mengandalkan bahwa passion ini adalah jalan saya menuju keberhasilan. Telah ada di depan saya seorang anak muda gagah sekali, anak Kabupaten Goa, Kakak Rizal Magician. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Agak karebah. Baji Ji. Luar biasa. Semangat ya. Semangat. Oke, luar biasa. Kakak Rizal. Ini saya undang karena saya lihat itu Instagram tak sudah mulai aneh-aneh. Dan ternyata memang sudah lama pernah saya lihat kita perform di mana begitu. Itu Anda seorang pesulap. Kenapa mau jadi pesulap Kakak Rizal? Gimana ceritanya? Pertama saya mau jadi, dulu saya main bola sebenarnya saudara. Main bola? Iya. Oke. Cuma di waktu itu saya tidak sengaja kenal dengan saudaranya teman saya pesulap. Terus saya nongkrong di depan rumahnya. Terus dia bilang, saya baru pulang main bola. Saya tanya, itu apa? Dia bilang, oh ini trik sulap, ini bisa hilang rokok yang kita ini. Wow. Jadi saya bilang langsung, wow, coba bisa ku pinjam. Dia bilang, beli. Jadi saya bilang, berapa? Jadi saya bilang lagi, dia bilang lagi sama saya, harganya begini. Main-main ya, pakai Miki. Saya pakai. Di situ pas saya coba waktu pas babak pertama, saya istirahat sama teman-teman, saya coba keluarkan, main, banyak orang kaget. Saya suka orang yang kayak ekspresinya itu kayak tertawa atau seperti ini, senang sekali. Jadi saya ini kayaknya bagus kumainkan nanti nih kalau ada waktu-waktu yang ini, sampai sampingan belajar sulap. Jadi berangkat dari situ Kakak ya? Iya, dari situ. Oke. Dari situ asal pertamanya saya mau main sulap. Jatuh cinta sama sulap. Oke, kira. Saya begini, saya itu kan melihat sulap itu Kakak adalah sebuah seni. Mungkin mudah-mudahan cocok ya. Sulap itu adalah seni yang memang penuh dengan interaksi, penuh dengan atraksi. Jadi selain dia beratraksi, ada juga interaksinya ke penonton. Itulah kenapa seni sulap itu menjadi hal yang sangat menarik gitu ya. Tetapi walaupun kita tahu bahwa mungkin tidak semua orang itu suka sulap, ataupun kalau ada suka sulap genre-genre tertentu. Betul sekali. Kau genremu ini apa? Kalau saya pertama itu main kartu saudara. Oh, kartu ya? Terus saya sering strike magic ke Pantai Losari kalau hari Minggu. Saya pertama main sulap itu sempat panggil penonton ke atas, saya dikasih malu karena trik sulap itu cuma kartu. Waktu itu saya tahu, dia tahu juga sulap. Dia mau membongkar trik saya di atas panggung. Terus saya malu karena gagal di situ. Di situ habis pulang dari situ di rumah saya sedih sekali saudara. Saya bilang, saya tidak mau main sulap kartu lagi. Harus cari permainan yang betul-betul orang tidak masuk di logikanya seperti itu. Jadi saya langsung coba-coba main yang tidak pernah dimainkan sama pesulap. Apa nama alirannya? Kalau alirannya itu fakir magic, seperti fakir master magic. Limbat. Fakir magic. Oke, saya tidak percaya. Ada bisakah kira-kira? Yang kecil-kecil, yang ringan-ringan dulu lah. Ada di sini. Ada. Apa itu? Di sini saya sudah siapkan apa ini? Kacang hijau mungkin. Bubur kacang hijau dong. Ini bergizi banget ini loh. Betul sekali. Oke. Ini biasa saya mainkan juga ini. Rijal, coba diambil satu Rijal, periksa dulu. Bahwa benar ini kacang hijau. Betul. Coba. Oke. Asli. Nah sekarang Rijal pilih satu. Asli. Kasih ke saya. Pilih satu. Kasih ke saya. Oke. Rijal juga ambil satu. Ambil satu. Oke, coba ikuti saya. Saya bisa main sulap, Rijal juga bisa. Saya yakin. Jangan begitu, nanti gak saya hancur ini. Oh gitu ya.
Jadi ini coba. Jadi coba ikut, mau main juga? Boleh. Tapi kalau saya tidak sanggup, saya langsung berhenti toh. Bisa. Oke. Siap. Jadi kita taruh di lubang hidung kiri sini. Oke. Ikuti saya Rizal, saya bisa main sulap, kita juga bisa. Oke. Kita isap, tembuskan di mata, oke? Jangan dulu main ini Rizal Kodong. Swab saja, swab antigen saja masuk di hidung itu, itu sudah saya emosi sekali. Oh begitu. Iya, pokoknya kalau ada sesuatu yang mendarat di hidung itu, aduh, kita saja lah, pokoknya kita saja lah. Tapi sebelum itu Kakak Rizal, karena dalam podcast kita ini kita tidak sendiri sebenarnya, kita tidak berdua saja, tapi kita ditemani oleh The Bolu Rampa. Bolu Rampa ini adalah makanan tradisional yang tentu dikonsep dengan modern. Ini asli dari Kabupaten Bone, gula merahnya itu enak sekali. Dan yang paling penting kalau kita makan kue harus minum, dan minumannya itulah Rapid the Mineral. Alright, oke, buat teman-teman semua. Bolu Rampa adalah snack andalan saya untuk terus menggali inspirasi dan berbagai macam hal. Oke, harus lanjut. Kita break intermezzo tadi tuh biar atur napas kita ini. Oke. Nanti kalau pulang bawa pulang ini. Asik. Coba dulu. Betul. Oke, silakan Kakak Rizal. Oke, jangan ditiru di rumah. Betul. Ini sudah ini dilakukan oleh orang yang profesional ya. Oke. Langsung. Oke. Ya. Sedikit agak jorok saudara. Oke. Nah, ini sudah ada di atas. Coba. Shit. Sebelumnya enggak pernah ditaruh sebelumnya ya, datang ke sini? Tidak. Enggak pernah ditaruh sebelumnya? Enggak pernah. Fakir magician ya? Fakir ya? Fakir. Oke. Itu fakir maksudnya istilah untuk sulap yang keras ya? Iya, keras. Oke. Bisa diambil kembali Kakak. Boleh. Siap, boleh. Oke. Kakak Rizal, ini Instagramnya Kakak Rizal. Iya. Saya lihat memang banyak memang postingan-postingannya menyangkut tentang dunia sulap, atraksinya di atas panggung, dan juga ada beberapa karya-karya dalam bidang film ya. Alhamdulillah luar biasa. Saya masih mau fokus ke sulap ini Kakak Rizal. Iya, boleh. Selama ini kan yang paling pertama orang saya tahu sulap itu Romy Rafael, Deddy Corbuzier dan sebagainya. Dan pernah juga kan ada lombanya, kompetisinya ya? Iya, ada. Apa namanya? The Master. Pernah coba ikut The Master kan? Kalau sekarang ada saya pasti ikut saudara. Kalau ada sekarang pasti you ikut. Oke. Terus waktu itu enggak sempat ikut? Di situ belum jadi pesulap. Oh, belum jadi pesulap? Belum. Waktu itu jadi apa Kakak? Saya masih main bola kayak tadi. Oke, masih main bola. Iya. Saya pertama main sulap di 2012. 2012 saya pertama mulai main ke panggung. Oke. Kalau di situ itu masih sering nonton acaranya Master Limbat waktu itu. Ini orang ini manusia ini tuh bukan. Master Limbat. Sampai waktu pas saya ketemu, saya pernah ketemu Limbat? Pernah. Oke. Saya ketemu sama beliau. Sempat bicara? Alhamdulillah. Kan dia tidak mau bicara. Dia karakternya seperti itu. Karakternya kalau di atas panggung nggak mau bicara. Dia dibentuk sama Deddy Corbuzier. Yes. Seperti itu. Oke. Saya sering-sering sama dia. Dia bilang seperti ini. Tapi di situ saya bilang, oh ternyata ada sulap, ada juga bukan sulap yang dia ketahui. Nah depan mata saya itu saya belikan dia paku waktu dia mau show di Trans Studio Makassar. Iya. Dia makan langsung. Betul. Ada mungkin ada juga trik dan ada juga tidak saudara. Yang makan paku? Yang makan paku Master Limbat pada itu. Kau lihat langsung? Lihat, saya beli langsung itu. Apa yang? Kalau misalnya juga itu trik, tidak mungkin karena saya lihat di depan. Wow. Oke. Kita berbicara performance. Siap. Saya orang teater. Artinya lebih spesifik memang ke seni pertunjukan Kakak Rizal ya. Iya. Bicara soal seni di Makassar, di Sulawesi Selatan, mungkin juga hampir di setiap daerahnya teman-teman semua ini, kadang-kadang itu kan seni masih dianggap tidak begitu, hanya sekedar pelengkap kadang-kadang. Ya kan begitu. Betul.
Tah apalagi mungkin seni sulap, terutama di Makassar, di Goa atau mungkin di Sulawesi Selatan. Sebenarnya kau menggeluti seni sulap ini untuk sekedar hobi, atau ada orang yang kau ingin tunjukkan karena mungkin kau pernah dikasih malu sama penonton itu tadi, atau karena memang kau jadikan ini sebagai profesi? Apa ya, saudara? Kalau saya pribadi senang kalau saya main sulap orang itu terhibur, jelas itu ya, entertainnya ya. Makanya saya yang harus sampaikan di sini, bro. Waktu pertama saya main sulap itu banyak yang lebih senior daripada saya pada waktu itu. Saya sering nongkrong sama dia. Saya selalu dibilang pesulap jalanan ada, karena saya sering main di jalan Strike Magic. Terus banyak kata-kata yang tidak bagus ku dengar pada waktu itu. Di situ saya selalu bilang, saya dibilangi pesulap murahan, karena selalu saya selalu main sulap, saudara. Itu biar 200.000 saya main pada waktu itu. Nah, saya tunjukkan sama mereka bukan berarti itu 200.000 itu orang yang tidak ku kenal. Contoh misalnya ada sahabat saya, sahabat SMA, dia bilang, "Riz, main seperti ini." Kan tidak mungkin saya kasih budget yang tinggi sedangkan saya tahu dia. Sedangkan saya juga kapasitasnya pada waktu sulap itu belum bisa main, paling kartu atau beberapa trik. Sampai saya masuk kompetisi, saya di situ buktikan. Saya bilang, saatnya ini mungkin saya ketemu sama senior yang pernah bilangi saya seperti itu. Karena saya yakin halnya, walaupun orang yang bermain sulap itu sudah 2003 nih, Rijal. Sedangkan saya 2013. Seperti halnya kita main gitar. Main gitar itu teman sudah lama, tapi tindisannya itu terus. Tindisannya itu terus. Sulap kayak disulap. Dia lama tapi sulapnya itu terus. Sedangkan orang baru yang mau nekat-nekat bermain sulap, nah ini yang di sini saya harus jadi kalau saya mau bertanding, saya lihat video-videonya. Ini yang bisa dia mainkan. Berarti dia bisa makan paku 1, berarti saya makan paku 5. Seperti itu saya bertanggapan kalau mau berkompetisi. Itu ya. Berarti karirmu ini kau mulai sulap itu dari kompetisi. Lomba ya? Lomba. Yang kemudian alhamdulillah sudah banyak kau ikuti lomba, kompetisi dan kau juara. Alhamdulillah. Kalau bicara untuk skala Makassar. Sulsel? Seluruh termasuk. Kemarin terakhir Magic Celebes Magic Competition seluruh Sulawesi. Celebes Magic Competition seluruh Sulawesi. Di mana lokasinya? Di Pasar Rewa, Goa. Pasar Rewa, Goa. Kayaknya itu panitianya kita teman kayaknya. Iya. Kayaknya ada, saya punya video diputar kalau tidak salah waktu itu. Yang dilaksanakan oleh Polres ya. Iya, betul. Cocok ya? Cocok. Oke. Dan you perform di sana. Iya. Saya sangat menyesal tidak hadir di acara itu karena saya tidak bisa menyaksikan performance langsung. Tapi Kakak Rizdal, kembali tadi soal begini, selama ini kan banyak itu anak muda tidak mau menggeluti hal-hal begini, Kakak Rizdal. Kenapa? Karena apresiasinya orang itu belum sesuai dengan semestinya. Contoh misalnya, saya adalah orang teater, saya seni pantun, penggiat pantun. Ya pernah saya dibayar hanya 100.000. Itu dulu proses. Tapi saya percaya, I believe this is my passion. Dan ketika saya geluti passion ini, maka saya akan ternilai. Bahkan mungkin sekarang saya tidak ternilai lagi. Betul. Kan kira-kira seperti itu. Akhirnya alhamdulillah kualitas lah yang menunjukkan. Kalau Rizdal gimana sih sebenarnya? Tidak jauh beda dengan kita, saudara. Saya gini kan, sementara ini saya buat film juga. Kisah seorang pesulap itu yang saya sutradarai sendiri, saudara. Di situ banyak teman-teman yang saya cintai, yang saya sayangi di situ. Itu pergi satu-satu karena adanya dia kenal orang baru yang mungkin lebih bagus. Saya selalu bilang, keberhasilan itu bukan cuma tentang hasil, tapi juga tentang proses. Bagaimana kita memproses diri kita juga pertamanya, buat kita bisa dikenal sama orang. Jangan hanya semata kita mau masuk di situ atau ada tujuan untuk cari ini. Contoh, karena mungkin dari saya dia terkenal, mungkin dari saya seperti ini ada di podcast sini, saya bisa lebih dikenal lagi. Amin. Ya makanya itu kita saling, ini kayaknya saya harus tidak bisa malu. Kalau kapan kita malu atau gengsi susah, saudara. Kolaborasi intinya. Iya, betul. Karena kalau kau mau cepat, kau jalan sendiri. Tapi kalau kau mau jauh, kau mau lama, kolaborasi kok. Betul. Kira-kira seperti itu lah. Saya kira kita sedang pertontonkan itu pada malam hari ini, Kakak Rizdal. Kakak Rizdal, ini kan juga yang menarik, Kakak Rizdal. Kadang kalau kita menggeluti sebuah hobi bakat, apalagi kita seni sulap ya, saya sebut begitu. Jangankan sulap, Kakak, hal-hal yang sebenarnya nasab, misalnya tarian, seni musik, kadang-kadang itu orang tua, mohon maaf ini,
orang tua, keluarga kadang-kadang tidak support. Iya betul. Kalau saya perhatikan juga postingan-postingannya Kakak Rizal di Instagram ini, kadang-kadang juga ada yang berbau keluarga ya. Iya. Ada bagaimana sih sebenarnya keluarganya Kakak Rizal? Apakah memang juga pesulap atau mensupport saja apa? Atau pernah sempat ditentang ini? Apa itu? Sebagai pesulap ini, dia larang kok, apalagi alirannya fakir ini. Kalau dilarang sih tidak, saudara. Oh tidak ya? Cuma kalau dia lihat saya main yang kayak pisau itu, atau yang sangat biasa ibu nangis. Ush. Dia nangis dia bilang setengah mati nak. Tapi dia selalu saya berdoa aja terus. Itu Ji. Karena ibu kan sakit di rumah. Oh. Sakit apa Kakak? Dia habis jatuh mau ke kamar mandi lah. Jadi lututnya itu patah saudara. Jadi pada waktu itu pasti pandemik itu kencang-kencangnya. Jadi mama tidak mau ke sana. Saya juga kira ini mau jadi uruk, tapi ternyata itu tulang patah begitu. Jadi memang juga sudah tidak bisa terlalu jalan saudara. Jadi saya selalu seperti perempuan di rumah masak, cuci piring, seperti itu saudara. Luar biasa. Iya. Dan itu kok tidak malu lakukan itu dek? Oh tidak saudara. Kapan lagi kita bisa berbakti sama orang tua? Kalau saya pribadi begitu saudara. Makanya tadi tuh saya sempat bilang saya mau diundang ini sama Rizal, doakan semoga saya bisa lebih. Ada manfaatnya. Ada ya betul. Ada efeknya. Iya. Dan saya kira sudah ada efeknya nih Kakak. Alhamdulillah. Salah satunya saya akan ajak kolaborasi di bulan Oktober di Pekan Raya Pemuda Sulawesi Selatan, insya Allah di Kabupaten Pinrang. Terima kasih. Insya Allah. Ya. Saya mau tantang gitu, sekaligus juga mau memperlihatkan kepada anak muda. Betul. Bahwa inilah ketika kau cinta passionmu, ketika kau suka apa yang kau lakukan, maka jangan kau lagi berharap uang yang akan datang sama kau. Kalau kau memang tujuannya itu, uang akan datang. Bahkan bukan lagi uang, tapi ketika passion kau kejar, uang, reputasi, karakter, kualitas, integritas akan datang itu. Pertemanan, persahabatan akan datang itu. Betul. Cinta salah satunya juga pasti akan datang. Itulah kenapa saya tertarik undang Kakak Rizal. Kenapa? Karena kau betul-betul kau kerja passionmu ini. Iya. Maksudku anggaplah kalau saya berkata begini Kakak Rizal, masih zaman Kak hari ini penampilan sulap? Itu alhamdulillah. Ada? Sering. Tapi selama pandemi gini job sulapku menurun. Jangankan kita, saya juga Kakak. Iya. Karena semua iya, karena penampilan kita itu adalah yang mengumpulkan orang. Oh iya, betul sekali. Sedangkan dilarang kini sesaki. Jadi saya buat video pahami. Itu yang paling penting Kakak. Buat video konten. Termasuk dia tadi bikin film ya. Iya. Menarik. Kakak Rizal, pernah nggak bagaimana sih sebenarnya industri yang ada di industri sulap atau industri entertain secara umum tuh, sulap terutama di daerah ini memang masih dipandang sebelah mata. Mohon maaf ini kalau saya berbicara agak-agak lebih detail. Betul. Terutama persoalan kita dibayar berapa sih? Kira-kira seperti itu. Kalau magician Makassar itu banyak bagus, jago-jago. Oke. Banyak sekali. Saya juga ada di salah satu grup magician Makassar. Cuman setiap berkompetisi itu kita berteman, tapi dalam artinya itu kita baku di dalam situ. Baku soalnya bilang siapa ini. Itu sudah biasa terjadi dimanapun berada. Tapi di sini sebenarnya bagus sulapnya. Kalau di Jakarta sama di sini boleh kita bersaing kalau kita juga mau menyatu. Cuma susah karena ada yang naik satu Rizal. Itu berusaha untuk dikasih turun, tidak didorong. Oh ini bisa sebenarnya tuh. Contoh ada kompetisi di Jogja atau di mana yang beberapa sebelum pandemi itu ada. Sebenarnya kalau ada bisa kita yang ketua ayo ini. Cuman susah karena egoisnya tinggi. Masing-masing mungkin ada, tapi setidaknya ini sudah bisa ini kan kita dorong. Ayo bantu teman, tapi susah. Beda kalau di Jakarta begitu ada temannya bagus, oh ini lebih bagus daripada saya. Saling baku support. Iya. Kalau di sini saling sikokong. Iya begitu. Saling baku curigai, baku tarik. Jadi kau ini dibawa manajemen atau independen? Kalau saya manajemen sendiri. Oh ada manajemen sendiri. Iya saya. Oke. Maksudnya kau juga punya adik-adik yang kau latih main sulap? Iya. Kayak ini kemarin kan sempat kompetisi kan, contoh Rizal. Oke. Begitu peserta disambut, peserta ini nomor ini, dia cuma pakai
HP dengan musiknya main sulap. Kalau saya beda, saya pakai ganrang seperti itu, ada tarian-tarian. Pakai lokal. Ya. Ada 16 tim saya perempuan, ada 8 di situ. Yang saya memang begini koreonya, begini. Jadi begitu masuk ada pokoknya pui tun rumpa kanjara. Karena iya betul. Karena di situ poin yang penting juga. Jadi saya pakai patonro untuk Makassar. Gokil ini kakak. Ya, begitu. Memang saya karena kalau pertandingan kan banyak mungkin kalau orang pasang lagu bisa main. Bisa main. Jadi ada dulu tarian-tariannya, bahwa itu pecah belin dulu dikasih kidu, petari padupa, barapinya begini. Itu salah satu teknik saya untuk memikat juri. Oke. Kalau ada 3 performance terbaikmu, boleh kau sebutkan di mana itu? Tiga performance terbaik. Dan kenapa kau pilih 3 penampilan itu sebelum saya tantang lagi satu? Kalau tadi kacang hijau, mungkin nak ketawai kita di Nice People ini. Baru di kacang hijau. Atau mungkin dia tunggu kacang-kacang yang lain. Atau apakah yang ekstrim-ekstrim itu? Saya kurang tahu apakah studioku ini memungkinkan nanti dijadikan atraksi sulap. Tapi sebentar itu kakak, saya minta dulu 3 performance terbaiknya Rizal selama berkarir di sulap. Saya waktu final 2018 itu. Di situ menurut saya mantap sekali. Sempurna buat saya. Juara apa, pengisi acara atau lomba? Juara lomba. Oh lomba. Kok juara? Juara. Atraksinya apa, boleh diceritain? Atraksinya itu ada sama, mungkin ada persamaan sama yang juara 1 yang baru-baru 2020 kemarin. Saya main pecah beling. Sama sebentar saya mainkan di sini ada pecah beling sama balong lampu itu yang dipukul. Lampu neon ya. Dimakan itu. Enak itu kakak. Kau makan itu, kau kasihkan juga cobe-cobe. Aduh. Iya. Ini tidak masuk akal ini salah satu. Nah gitu. Sama di Bombana. Itu Bombana itu. Bombana ya, yang ketiga Bombana ya. Di Bombana itu job terbesar yang ku dapat. Apa situ. Pemerintah? Di situ kayak apakah itu yang motor trail. Dia punya acara itu kalau tidak salah. Langsung ada Kapolresnya di situ. Di situ 11 juta bersih ku terima. Baru saya main di situ cuma 15 menit. Jadi saya bilang dalam hati saya, wah. Operasional ditanggung semua? Berapa tim kita datang? 6 orang. 6 orang. Iya. Luar biasa. Di situ saya memainkan sulap yang makan cabe. 1 mangkok bakso saya makan habis. Bor yang kayak tadi kulihat masuk di hidung, yang seperti bor. Iya, bor sebentar nyala. Bor yang ada listriknya. Komputer. Iya. Sebenarnya ini pandemi ini ada bongkar sulap juga ini saudara. Karena itu kan swipe itu. Di situ itu ketahuan bahwa di situ ternyata lubang hidung itu ada. Dulu kan sulap masukkan paku. Ujung-ujungnya itu kita sebenarnya di situ. Makanya waktu kemarin saya dicoba dikasih begitu sama dokter. Saya ketawa aja karena biar bor kan biasa saya lakukan. Ketawa jadi ya kalau di swab. Begitu. Luar biasa. Jadi kok ketawa aja tuh dokter Iya. Karena bor saja masuk bos. Betul. Apalagi kalau swab yang gak. Kakak Rizal, saya tidak mau berlama-lama. Dan teman-teman netizen Nice People juga sudah standby kayaknya. Siap. Saya mau yang agak lebih ekstrim sedikit lah. Bisa. Saya mau atraksi yang agak-agak sedikit, yang membuat teman-teman kemudian wah luar biasa ini. Ada salah satu talenta berbakat di Makassar ini, di Sulsel ini, sulap dengan aliran fakir. Bukan kartu CS. Tapi kalau kartu tamat Mikila ya. Sudah. Alhamdulillah. Iya, saya bisa tonjek juga. Betul. Cuma dari nanya nanti kalau kita atraksi di sini nanti Anata yang nonton ini. Menjadi main kartu juga kira-kira kan tidak bagus. Oke, Rizal, apa itu? Jadi begini saudara. Oke, kau jelaskan sedikit. Siap Jiki untuk lihat performku di depan sini. Biasanya kalau saya main itu di atas panggung. Ini tidak pernah saya mainkan langsung jarak dekat seperti ini. Baru pertama kali ini. Jarak dekat seperti ini. Biasa rata-rata saya main di perform panggung itu agak berapa meter lah dari. Boleh, apakah sebenarnya yang kita mau mainkan kakak? Ini. Bisa saya pegang coba dulu kak? Coba. Aduh. Ini dada pernya atau apa bisa diperiksa dulu? Nice People, ini
Sakit ya, sakit. Aduh. Oke, kayu, ini besi ya. Besi. Oke, terus. Okay. Saya belum mengerti nih, mau main apa nih? Oke. Saya mau jelaskan dulu atau boleh jelaskan dulu. Ini nanti saya tembuskan di pipi saya. Oh. Oke. Jangan ditiru di rumah. Oke, nice people, ini tidak boleh kita tiru di rumah ya. Ini hanya dilakukan oleh orang yang profesional. Jadi jangan coba-coba mengikuti adegan ini, karena adegan ini sangat tidak layak untuk ditiru di rumah ya. Apalagi kalau teman-teman tidak memiliki keahlian. Oke, dan ini hanya dilakukan oleh yang profesional. Rizal Hadiputra. Oke. Jadi saya lepas boleh? Boleh. Oke. Oke, berarti nanti ditusuk ya. Berdarah dong kakak? Tidak. Coba jangan ditiru di rumah. Oke. Saya persilakan. Anda yang punya podcast ini mainkan. Ini saya coba dulu. Aduh. Oke. Aduh. Sekali lagi jangan ditiru di rumah. Alright. Rizal. Saya lihat tembus. Oh. Saya lihat. Oh. Oke. Aduh. Kita yang tarik atau saya? Saya coba ya. Saya coba tarik. Oke. Maksudnya tariknya satu kali atau pelan-pelan? Pelan-pelan saja. Oke. Biar lebih jelas di kamera. Oke, saya buka juga ya. Oke. Saya pakai tangan kanan ya. Oke. Oke, itu ada darah lubang. Coba lihat. Coba. Kamera coba. Oke. Oh my god. Jangan ditiru di rumah. Jangan ditiru di rumah. Itu selalu pesan Anda ya. Jangan tiru di rumah. Oke, silakan minum walaupun sudah bocor ini. Rapid demineral gue. Ini yang sering kumainkan kalau kompetisi yang alhamdulillah selalu membuat saya juara. Masalahnya tadi ini saya lihat tembus. Ini aduh. Itulah fakir. Iya, saudara. Luar biasa, saudara. Kau nikmati sekali, Rizal ya? Iya. Itu berapa lama kau pelajari teknik-teknik seperti ini? Ada yang latih kok atau kau otodidak? Kalau ini sebenarnya saya minta pendapat sama Master Limbat. Oke. Terus dia bilang mainkan seperti ini, begini, percaya diri, ya, terus semangat saja. Dan di situ banyak teman-teman mendengarkan itu, cuma tidak ada yang melakukannya. Saya melakukannya, saya pernah makan paku, saya pernah makan pecah beling, dan banyak yang lain-lain lagi yang pernah dimainkan sama Master Limbat. Satu hal yang saya dapat ini pentingnya. Iya. Selain seni sulap itu adalah entertainment. Ini menghibur sekali tadi ini Gaga. Iya. Ada atraksi yang kau sajikan. Iya. Dan tentu kita ada interaksi juga. Dan yang paling penting saya baru tahu malam hari ini, ternyata kemampuan manusia, kekuatan manusia itu luar biasa. Ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kira-kira itu yang saya tangkap, Gaga. Betul. Hal yang penting kita berniat yang bagus. Berniat yang bagus. Tidak pernah sombong dengan apa yang kita miliki. Itu poinnya. Terus kita memang betul-betul bergaul untuk menyenangi orang, menghibur orang. Bukan berarti karena seperti tadi sukses itu butuh pengorbanan. Pengorbanan butuh. Pokoknya bagaimana kita bisa berjuang dulu. Baru seperti Rizal bilang, uang datang sendiri. Rezeki banyak yang datang sendiri. Karena kapan kita nongkrong atau mau cari-cari muka sama orang yang tertinggi, menurut saya bukan jamangnya seperti itu. Begitu saudara. Luar biasa. Masih normal? Alhamdulillah masih normal ini. Iya, tapi tidak pernah berdarah itu Kakak, pernah juga ya?
Mungkin pernah. Tapi saya juga tidak tahu. Sebentar itu langsung kayak tidak pernah ada yang terjadi seperti itu. Oke, baik, luar biasa. Terima kasih banyak Kakak Rizdal sudah datang di studio saya. Saya juga terima kasih sudah diundang ini, saudara. Dan ke depan akan saya banyak tantang Anda untuk membuktikan bahwa memang Rizdal ini layak sebagai salah satu tokoh anak muda yang memiliki passion yang tinggi dan dia percaya akan passionnya menuju kesuksesan. Amin. Sampai jumpa di show-show selanjutnya. Siap, Saudara. Thank you banget. Rewa ko goa. Rewa ko. Mantap. Alright. Thank you.